Aku yakin beberapa dari kalian pasti punya masalah dengan yang namanya item. Item ya men, bukan item. Dan gak sedikit juga nih, kalian sering kesusahan menyesuaikan item yang cocok untuk hero kesayangan kalian. Mulai dari kopas item top global dari YouTube, tapi kok damage-nya gak kayak mereka gitu ya kan. Damage gak sebesar sang idola, malah kadang damage itu kecil banget men. Gak tahu kenapa ya, item udah sama nih, kok kentang aja gitu damage-nya. Nah gimana nih, setelah video yang kemarin, banyak gak nih hal yang bisa kalian ambil dari video part pertama kemarin? Entah itu dari hal kecil tentang counter itemnya, atau jangan-jangan kalian udah benar-benar bisa paham nih. Yap, balik lagi bareng aku di Emirum is here. Sesuai janjiku di part yang pertama, di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang beberapa hal nih men. Yang pertama, baca item kecil. Item kecil itu ini loh, anakan item. Aku bilangnya ini anakan item ya. Kalau kalian bilangnya apa nih? Nah, anakan item ini sebenarnya yang menjadi faktor utama dalam mengcounter item. Dalam hal ini, aku bakal ajarin kalian cara simple untuk ngebaca item yang musuh beli. Jadi, enggak semua item ya, karena durasinya nanti bakal kepanjangan banget men. Tapi nanti di belakang aku juga bakal kasih kalian beberapa counter item yang harus kalian beli ketika kalian menemukan musuh yang membeli item itu. Jadi, aku bakal kasih gambaran beberapa aja ya, biar kalian bisa ngeh gitu. Lebih ke item-item yang sebenarnya kebanyakan dibeli nih sama orang-orang atau dibeli sama musuh. Nah, aku ada contoh nih. Untuk pertama, ini nih contohnya untuk item si Gwen ini ya men. Kira-kira kalau dia udah beli anakan seperti ini, item apa nih yang mau dibeli sama Gwen? Item apa ya? Gini men, di item magic, ketika kalian ngeliat item yang kayak botol gini nih, ini menandakan player tersebut bakal beli item yang atributnya ada magical lifesteal. Nggak ada item lain selain magical lifesteal yang make anakan ini men, anakan yang kayak botol ini nih. Dan ada 4 item yang jadi syarat utama untuk ngebentuk item dari anakan ini men. Ada dari Ice Queen, Concentrate Energy, Enode, dan juga Shadow Twin Blades. Jadi 4 item inilah yang masih jadi misteri sih. Si Gwen ini sebenarnya mau bikin item apa sih? Tapi di sini dia tuh kan udah kesusun 3 item anakan ya. Jadi ini bakal jauh lebih gampang kalian untuk ngebacanya. Dari sini anakannya, ya si Gwen ini udah jelas men bakal beli yang namanya item Concentrate Energy. Kenapa bisa gitu? Ya karena di situ ada item penambah HP atau yang namanya Vitality Crystal. Cuman di Concentrate Energy yang make anakan ini men. Untuk counternya apa nih buat Concentrate Energy? Ayo, apa nih? Kalian tahu nggak? Oke, ini kan masih gampang banget ya untuk ngebacanya ya. Kalau kasus yang kayak gini, gimana dok? Nah, ini tuh aku bisa bilang build setengah hati ya. Sebenarnya ada 2 kemungkinan. Dia bimbang atau emang dia ngerti banget sama anakan item. Di sini kan udah ada yang namanya Fury Hammer ya men. Nah, Fury Hammer ini itu adalah syarat untuk ngebuat item penetrasi di Mobile Legends. Di item attack yang pakai syarat anakan Fury Hammer ini cuma ada 2, Hunter Strike sama Blade of Hepatitis. Yang menjadi pembeda, nih aku kasih lihat ya, 2 pembanding untuk anakan dari kedua item ini. Kedua item ini membutuhkan anakan pedang kecil men. Sama, totalnya anakan pedang kecil itu 2 biji. Yang jadi pembeda nih, kalau ada anakan panah yang ini men, udah fix doi mau bikin Hunter Strike. Loh, yang satunya lagi gimana bang? Itu kan pedang kecilnya udah jadi gede tuh, ada 2 biji. Nah ini nih, inget ya, ketika ada musuh yang ngebuat item pedang besar gini 2 biji, ini udah dipastikan dia bakal beli yang namanya BOD men. Udah pasti tuh. Nah nggak susah kan sebenarnya untuk baca item. Terus kalau untuk item ginian, kalian udah tau lah ya anakan apa ini yang bulat-bulat ini nih men. Iya, untuk di Mage atau di Magic, ya ini kan anakan yang namanya Clock of Destiny ya. Atau yang sering kalian bilang Lollipop. Nah, baca item ya sebenarnya sesimpel itu men. Aku cuman ngasih kalian kisi-kisinya aja lah cara untuk ngebaca dengan simple. Jadi supaya kalian tuh bisa bener-bener paham lah. Jadi biar kedepannya nggak ada lagi nih yang namanya kok itemnya nggak meledak-meledak, ternyata di counter. Dan kalian ketika item kalian di counter, kalian bisa counter balik kok. Jadi kayak ketika kalian beli yang namanya item penetrasi, terus musuh beli armor atau anti cuirass terus sama kayak blade armor, kalian bisa tambah 1 lagi loh.
tambahin aja Malefic Roar atau si Hunter Strike itu tadi, atau si Blade of Hepatitis. Ya nggak ada masalah sebenarnya, tambahin aja. Jadi itu sih untuk kalian nantilah ketika kalian udah paham, kalian boleh aja, sah-sah aja kok kalian nggak harus ngegunain item yang udah ada bawaan atau dari top global. Jadi ya kalian sekarang rubahlah mindset kalian. Main itu nggak usah tergantung sama item yang dari global. Kalian bisa bikin item sendiri kok, asal kalian udah ngerti item dari yang musuh beli. Jadi kalau aku pribadi, aku main tuh nggak pernah sama main itemnya, pasti beda-beda itemnya. Nah, dari counter item ini kalian juga ya sebenarnya juga bisa lah untuk nahan damage musuh tuh biar gak gede-gede amat. Bisa banget men. Dan nih ya, aku ambil contoh lagi di game yang ini deh. Di sini aku main Popheus. Kalian tahu kan hero Popheus ini fighter kan? Tapi tahu nggak sih kalian kalau hero ini tuh bertipe magic? Di sini aku satu lane sama Chow. Di awal ya semuanya terlihat baik-baik saja. Chow maju nih aku gebukin. Ya basic lah men kalau yang hal-hal kayak gini ya. Musuh maju kita gebukin, kita maju musuh gebukin gitu kan. Terus yang mengganjel di sini si Jopian ini sebenarnya antara nggak tahu kalau Popheus itu bertipe magic, ama dia nggak tahu nih untuk nyesuaiin item. Jadi item yang dia pakai itu untuk di tiap matchnya ya udah item yang udah direkomendasiin sama Muntun, ataupun item-item yang sudah dia copy dari top leader atau top global. Jadi ya dua hal itu lah yang bisa menjadi pemicu dia nih sebenarnya tahu atau cuman main sekedar gitu-gitu aja sih. Iya, ketika kalian ngelawan hero magic, iya ngapain kalian beli armor? Ini ada sepatu dan juga ada armor. Mana sepatuku udah jadi lagi? Iya kan? Makin enak dong buat nyicil ya. Nah, jadi buat si Chow ini kan problem banget ya. Dia ngelawan hero bertipe magic tapi dia beli armor, mau beli warrior boot. Ya untuk apa gitu loh. Sebenarnya memahami counter item gini tuh kalian juga harus lihat tipe hero-nya juga. Jangan asal-asalan untuk beli item kayak magic. Lu beli physical kayak hero magic, lu beliin item physical itu kan kocak ya. Atau kayak si Johnson yang tank terus dibeliin item-item mage, ya itu kan kocak ya men. Ya walaupun iya sih Johnson itu bertipe magic, tapi nggak harus kalian beli magic juga. Yang mau tahan badan siapa gitu loh. Itu kan menyalahi kaprah ya. Iya, kalau semisal kayak hero magic lu beli physical, ya nggak ada masalah kalau dia hero hybrid. Nah, untuk item counter dari item-item magic, kalian bisa lihat ini ya men. Kalian bisa screenshot aja lah. Jadi nanti kedepannya kalian bisa benar-benar kalian hafalin, kalian cari tahu nih anakan itemnya apa-apa aja. Jadi biar kedepannya tuh kalian bisa lebih paham. Oh iya, kalau aku ada salah dalam menentukan counter item, ya kuilah tegur aku di kolom komentar ya. Untuk item fisikalnya, kalian bisa banget men, bisa inget item-item ini. Moga-moga nih dengan 2 part video tentang item ini bisa ngebantu kalian untuk memahami cara untuk nge-counter item ya. Karena percuma juga sih aku ngebacot panjang lebar tapi kalian gak ada yang ngerti, itu kan percuma juga ya. Jadi moga-moga video ini bermanfaat banget buat kalian. Oh ya, kalau kalian ada ide konten atau kegelisahan kalian di Mobile Legends di game rusak ini, boleh kok kalian tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit, bye-bye.